Artinya temanya terlalu tinggi buat dia, seperti itu ya. Jadi ini juga sindiran halus bagi kita atau bagi saya waktu waktu itu, bahwa tidak harus membuat project yang serumit atau se-complicated mungkin agar terlihat bagus, apalagi ini di luar negeri, karena intinya bukan itu. Jadi S3 mengerjakan project proposal, mengerjakan penelitian itu kita sedang belajar, kita sedang mencari cara menemukan metode yang terbaik sebagai seorang peneliti, sebagai seorang akademisi. Kita tidak sedang berlomba meraih hadiah Nobel. Jadi kejelasan itu yang paling penting. Cara yang paling gampang untuk mendapatkan kejelasan atau project proposal kita bisa menjadi jelas adalah dengan tinggal meneruskan saja tesis S2 kita misalkan, atau mengembangkan lebih jauh skripsi kita waktu S1. Oke, jadi skripsi dan tesis yang pernah kita kerjakan itu sudah cukup terjamin, sudah mendapatkan masukan dari banyak orang, sehingga ketika kita kembangkan agak lebih dalam atau agak lebih luas sedikit, fondasinya masih kuat gitu ya. Arahnya masih bisa terbaca dan supervisor pasti akan bisa memahami interest kita kemana dan core expertise kita di mana, keahlian kita di mana. Jadi kejelasan ini tidak hanya agar supervisor bisa langsung paham, tapi juga menunjukkan bahwa kita memang benar-benar interest, kita pernah belajar bidang itu dan kita pernah menguasai bidang itu. Nah, itu apa yang ada di balik kejelasan ya, daripada menonjolkan kerumitan, kehebatan atau sofistikasi dari project proposal kita. Yang ketiga adalah dahului dengan riset tentang calon supervisor, dalam kurung sabar. Saya mulai menghubungi calon supervisor itu dari tahun 2017 dan baru mendapatkan supervisor tahun 2019. Bisa dibayangkan berapa jumlah email yang pernah saya kirim. Ya, kalau sebulan satu ya lebih dari puluhan ya, puluhan. Itu kalau sebulan satu. Padahal dalam sehari pernah saya bisa mengirim lebih dari 5 ya, lebih dari 5 email. Dari tahun 2017 sampai 2019 berbagai macam respon saya dapatkan. Ada yang tentu saja sebagian besar tidak ada kabar ya. Jadi bagi kalian yang ingin menghubungi calon supervisor, presentasi mendapatkan balasan itu 10%. Oke. Jadi kalau kalian mengirim email 10, maka yang akan mendapatkan balasan itu 1. Oke. Tapi ini juga belum tentu menerima ya. Jadi 1 ini mendapatkan balasan. Ya, balasannya bisa jadi menolak, bisa jadi menolak dengan halus. Menolak dengan halus biasanya bidang ini tidak berada di dalam keahlian saya, atau mungkin yang agak lebih menyenangkan adalah menolak tapi dia merekomendasikan seseorang. Bidang ini tidak berada di bawah keahlian saya, silakan hubungi profesor ini yang lebih ahli atau lebih paham di bidang itu. Jadi penolakannya biasanya seperti itu. Jadi kalau ingin mendapatkan balasan, kalau kalian mengirimkan 100, maka akan ada 10 balasan. Dari 10 balasan bisa jadi yang menolak 9, menerima dengan syarat 1 gitu ya. Mungkin yang 1 akan menerima tapi dengan syarat, saya sedang ada project tapi bidangnya agak berbeda dengan yang kamu tawarkan. Kamu siap nggak gitu ya? Atau kamu potensial ikut tapi harus siap untuk belajar ini. Itu bisa ada yang seperti itu. Atau ada yang menanyakan lebih jauh dari proposal kita. Oke. Kalau kita tidak siap, proposal yang kita ajukan itu belum matang, ketika kita menjawab, tiba-tiba dia tidak lagi interest, tidak lagi merespon email kita. Itu bisa terjadi gitu ya. Saya juga pernah mengalami itu.
ketika mendapatkan respon yang baik, terus kemudian menanyakan lebih jauh mengenai proposal saya, ternyata ketika saya mengirimkan jawabannya, profesor itu tidak lagi interest, tidak lagi membalas, dan berbulan-bulan tidak ada kabar. Begitu saya hubungi kembali, ternyata dia menolaknya gitu ya. Bisa jadi karena memang dia sibuk, bisa jadi karena proposal kita belum matang atau belum siap dengan pertanyaan yang diberikan oleh supervisor. Oke. Jadi itu berkaitan dengan supervisor. Dahului riset maksudnya adalah jangan sampai bidang yang kita ajukan itu berbeda dengan bidang si calon supervisor, dengan bidang si profesor. Ini juga ada hubungannya dengan yang kedua, bahwa harus jelas, maka kejelasan ini berimplikasi bahwa kita harus mencari supervisor yang benar-benar cocok, benar-benar segaris, benar-benar linear dengan bidang yang akan kita teliti. Itu kuncinya. Oke. Mungkin saya dulu pernah mengirimkan ratusan email, tapi kalau saya pikir-pikir sekarang, alih-alih mengirimkan ratusan email, lebih baik saya riset dengan sebaik-baiknya, pilih calon supervisor dengan seteliti mungkin, hanya mereka-mereka yang sejalan dengan project saya lah yang akan saya kirimkan. Mungkin itu akan membuat saya lebih cepat mendapatkan supervisor ya, mungkin 1 tahun atau kurang dari 1 tahun. Tapi ya karena otodidak, belajar dari pengalaman sendiri, maka ya dapatnya lama. Semoga kalian yang mendengarkan mendapatkan dengan waktu yang lebih cepat ya. Yang selanjutnya adalah gunakan pendekatan personal, sincerity. Jadi gunakan bahwa kalian benar-benar tertarik dengan profesor tersebut, kalian sudah membaca penelitian profesor tersebut, dan personal touch-nya di sini adalah jelaskan bahwa kalian memang pernah membaca jurnal profesor tersebut dan kalian tertarik, dan kalian beri komentar terhadap jurnal atau artikel yang profesor itu pernah buat. Dan kalian jangan ngarang. Kalau belum pernah membaca jangan bilang pernah. Kalau pernah membaca benar-benar harus paham intinya apa, dan benar-benar kalian tunjukkan bahwa kalian tertarik dengan apa yang profesor tersebut teliti. Inilah personal touch. Oke. Ini penting dan sangat membantu agar kalian bisa mendapatkan perhatian dari sang profesor. Ingat, profesor itu emailnya ada di website kampus, bertahun-tahun email mereka ada di website kampus, terus kemudian ratusan orang dari luar negeri, dari seluruh dunia telah berusaha meng-approach mereka. Jadi kalau kalian standar-standar saja, kalian tidak akan mendapatkan perhatian. Maka gunakan personal touch. Selanjutnya yang kelima, hindari copy paste satu email untuk banyak penerima. Oke. Bukan rahasia kita mengirimkan ratusan email kepada atau puluhan email kepada calon supervisor, dan kadang template-nya sama, kata-katanya sama, dan kadang bisa jadi kita lupa mengganti dear profesor siapa gitu ya. Harusnya untuk profesor A, ternyata dear-nya masih dear profesor B gitu. Saya pernah seperti itu ya, itu pengalaman. Jadi ini hati-hati, template-nya di copy paste dengan hati-hati, jangan terburu-buru, jangan sampai ada detail-detail dari email yang tertinggal, yang seharusnya untuk orang lain ternyata masih ada di dalam email tersebut. Oke, jangan sampai juga nama profesornya sudah betul, tapi kampus beliau tidak disebutkan dengan benar, gitu ya. Seperti itu ya. Jadi copy paste boleh pasti, tapi jangan sampai terjadi insiden-insiden seperti itu. Sayang sekali ya, sayang sekali. Oke. Kemudian yang keenam, tidak harus melampirkan draft proposal. Ya, ini tidak harus. Tidak harus artinya boleh. Tapi kalau kalian merasa proposal itu harus dilampirkan, silahkan, tidak masalah. Tapi pengalaman saya tidak harus seperti itu. Ya, tidak harus seperti itu. Beberapa respon yang saya dapatkan dari calon supervisor justru berasal dari email-email yang tidak melampirkan
draft proposal dan CV. Mungkin karena mereka sibuk, tidak banyak waktu untuk membaca CV kita dan membaca draft proposal kita, apalagi kalau draft proposalnya lebih dari 10 halaman. Jadi kalau saya lebih prefer email kita tanpa draft proposal. Jadi tidak melampirkan draft proposal, tapi jelaskan inti dari project proposal kita semenarik mungkin dan sesimpel mungkin. Dan pastikan bahwa bidang yang kalian akan teliti itu sejalan dengan bidang sang profesor. Oke, kalaupun melampirkan tidak lebih dari 5 halaman, ya. Bahkan ada yang mensyaratkan 2 halaman. Di kampus Jerman, di sebuah kampus di Jerman ada yang mensyaratkan justru 1 halaman. Jadi banyaknya halaman tidak menjamin bahwa kita akan diterima. Beberapa kampus yang bonafit yang jadi tujuan banyak orang justru mensyaratkan tidak lebih dari 2. Tidak lebih dari 2, ya. Jadi proposal, inti dari proposal adalah mengetahui minat, kemudian kejelasan bidang, terus kemudian sejauh mana kita sudah menguasai bidang itu. Oke, sangat bisa dipastikan ketika kita mulai kuliah. Seperti saya sudah beberapa minggu ini mulai bimbingan, sudah bisa dipastikan seringkali topiknya akan berubah, ya. Tema project proposal kita akan berubah atau disarankan berubah. Dan supervisor saya pun tidak serta-merta langsung mengiyakan tema project proposal saya sama seperti waktu sebelum diterima. Jadi prosesnya masih panjang, jadi jangan terlalu fokus ke draft proposal. Draft proposal intinya adalah kejelasan, clarity, kemudian sejauh mana kita menguasai bidang itu, dan sejauh mana bidang itu sejalan dengan bidang atau expertise dari calon profesor. Oleh karena itu, tips yang selanjutnya adalah fleksibel, jangan terlalu kaku, selalu melihat keunikan dari kampus atau sang profesor yang akan kita approach. Dan kalaupun kalian sudah punya template email, tidak masalah ketika berjalan waktu template itu berubah, atau ketika ada profesor tertentu dengan bidang dan keunikan tertentu kita rubah sedikit sesuai dengan karakter atau keunikan dan kepribadian si calon supervisor. Ini fleksibilitas yang harus kita punyai. Oke, kalau ingin melihat roadmap-nya, gambaran besarnya seperti ini. Jadi ya, supervisornya harus sesuai. Kalau saya dulu tidak menargetkan kampus tertentu, saya approach dari semua negara, dari Australia, Jepang, Italia, Jerman, Belanda, sampai Inggris, ya. Jadi intinya adalah kesesuaian. Kalau memang kalian tidak punya kampus tertentu yang menjadi tujuan, ya, fokusnya adalah di kesesuaian keahlian. Akan lebih banyak atau akan lebih mungkin mendapatkan keberhasilan apabila supervisor yang kalian approach adalah sesuai dengan bidang kita. Yang kedua, tulis proposal yang jelas, proporsional, dan tidak ambisius. Ingat, kita tidak sedang berlomba mendapatkan hadiah Nobel, kita sedang sekolah. Jadi kejelasan, proporsionalitas, dan rendah hatian. Oke. Rendah hatian. Mungkin kita sudah merasa sangat bagus, sangat banyak tahu, tapi ketika kita ketemu calon profesor atau calon supervisor, bisa jadi dia lebih banyak tahu dari kita. Jadi be humble. Oke, tapi tanpa menghilangkan kepercayaan diri dan proporsionalitas. Yang ketiga adalah gunakan pendekatan personal. Tadi sudah dijelaskan. Keempat, fleksibel dengan teknik dan pendekatan yang kamu lakukan. Cukup jelas. Jangan kaku, jangan malas untuk bertukar pikiran dengan teman-teman yang lain. Kelima adalah optimis, dan yang keenam adalah sabar. Oke, bisa jadi, sabar ini
penting ya, sabar dan optimis ini penting karena pengalaman saya dari supervisor yang sekarang sudah saya approach dan mau menerima, mereka lebih dari satu kali saya approach ya. Jadi supervisor kedua itu saya approach terlebih dahulu, dia bersedia menjadi supervisor, hanya karena mau pensiun dia bersedia menjadi supervisor kedua. Kemudian supervisor yang pertama saya approach sampai 3 kali. Jadi email yang pertama tidak dibalas, kedua tidak dibalas, ketiga dibalas. Oke. Saya agak percaya diri karena ini rekomendasi dari supervisor yang kedua ya. Jadi profesor yang pertama merekomendasikan si A, maka saya approach beliau sampai 3 kali, akhirnya berhasil. Jadi kalau kalian approach dan kemudian ada supervisor yang menurut kalian ahli di bidangnya dan inspiratif, dan kalian ingin menjadi mahasiswa di bawah bimbingannya, jangan takut untuk mengapproach 1 atau 2, 3 kali. Oke? Karena mereka sangat sibuk dan ya ada banyak faktor yang membuat mereka tidak membalas ya. Jadi optimis, sabar, tapi jangan berlebihan. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga lancar dengan rencana-rencana studi kalian, baik yang S1, S2, S3, baik yang ingin dapat beasiswa di luar negeri atau baik yang ingin kuliah di luar negeri saja tanpa mendapatkan beasiswa karena sudah punya funding yang mencukupi dari keluarga atau dari diri sendiri. Semoga berhasil, semoga menjadi inspirasi Indonesia. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.